Buat teman-teman yang pengen banget bisa bebas finansial tapi bingung harus mulai dari mana, video ini pas banget. Di video kali ini saya akan membahas 10 tips untuk meraih kebebasan finansial. Yang pertama adalah menjadikan menabung itu otomatis dan tidak mudah tergoda. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa udah niat banget nih mau nabung, tapi ujung-ujungnya uangnya kepake juga? Ini memang masalah yang klasik ya. Untuk mengatasinya, jadikan menabung sebagai hal yang otomatis. Caranya gimana? Atur aja transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan atau investasi begitu gajian masuk. Dengan cara ini, teman-teman gak perlu lagi mikir-mikir kapan harus menabung karena uangnya sudah langsung disisihkan. Anggap saja uang itu tidak pernah ada di rekening utama kalian. Ini adalah fondasi yang paling penting dalam mengatur keuangan. Jangan sampai menunggu ada sisa uang baru menabung, karena biasanya sisa uang itu nggak akan pernah ada. Cara ini akan melatih disiplin keuangan teman-teman secara tidak langsung. Lama-lama, teman-teman akan terbiasa hidup dengan sisa gaji yang sudah dikurangi untuk tabungan. Hasilnya, tujuan finansial jadi bisa lebih cepat tercapai karena tabungan teman-teman terus bertumbuh tanpa perlu usaha ekstra. Tips yang kedua adalah melakukan evaluasi harian keuangan. Kebanyakan orang cuma evaluasi keuangan di akhir bulan atau bahkan jarang. Padahal, kebiasaan ini akan membuat kita lebih aware gitu, lebih sadar akan tagihan-tagihan kita. Coba ganti kebiasaan teman-teman dengan evaluasi keuangan harian. Setiap malam, coba luangkan 5 menit untuk melihat pengeluaran hari itu dan tanya pada diri sendiri, apakah pengeluaran ini sesuai dengan tujuan finansial saya? Ini bukan soal membatasi pengeluaran, tapi lebih soal menyadarkan diri. Dengan melihat pengeluaran setiap hari, teman-teman jadi lebih sadar kemana saja uangnya pergi. Misalnya, kalau kalian melihat pengeluaran buat kopi kok sering banget ya, terus di total-total kok lumayan ya, kalian bisa jadi lebih sadar dan membantu menguranginya di masa depan. Trik ini membantu teman-teman untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik secara real time. Daripada menyesal di akhir bulan, lebih baik langsung mengambil tindakan. Efek jangka panjangnya adalah teman-teman jadi lebih bijak dalam membelanjakan uang dan bisa mengalokasikan dana untuk hal-hal yang benar-benar penting. Tips yang ketiga, kenali pengeluaran yang bisa dikurangi. Ada loh biaya-biaya kecil yang sering kita anggap remeh, tapi kalau di total itu jadi besar. Contohnya aja biaya bank bulanan, atau biaya langganan yang jarang dipakai, atau biaya langganan yang lupa kalian batalkan. Ini bisa kita sebut juga biaya tidur karena dia diam-diam menggerogoti dompet kalian. Coba luangkan waktu untuk cek semua tagihan dan langganan bulanan kalian. Apakah ada yang sudah tidak relevan? Misalnya aja langganan aplikasi streaming yang sudah jarang kalian tonton, atau ada biaya administrasi bank yang sebenarnya zaman sekarang bisa diganti dengan bank digital gratis dan sebagainya. Jangan biarkan uang teman-teman habis untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai. Dengan memangkas berbagai biaya tidur ini, teman-teman bisa menghemat ratusan ribu per bulan atau bahkan jutaan per tahun. Uang ini bisa langsung dialokasikan untuk investasi atau menabung. Langkah ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa untuk mempercepat perjalanan kalian menuju kebebasan finansial. Tips yang keempat adalah terapkan konsep porsi untuk pengeluaran. Daripada pakai metode anggaran yang ketat dan bikin stres, coba terapkan konsep porsi. Jadi, setiap gaji masuk, langsung bagi uang kalian ke dalam beberapa porsi atau amplop virtual. Misalnya aja porsi untuk kebutuhan dasar, porsi untuk investasi, porsi untuk kesenangan, dan porsi untuk dana darurat. Porsi untuk kesenangan ini penting banget. Banyak orang gagal mencapai tujuan finansial karena terlalu membatasi diri dan akhirnya balas dendam dengan boros. Dengan memiliki porsi khusus untuk kesenangan, teman-teman bisa tetap menikmati hidup tanpa merasa bersalah karena uangnya memang sudah dialokasikan. Kunci dari porsi ini adalah disiplin. Setelah uangnya masuk ke porsi masing-masing, jangan mengambil dari porsi yang lain. Kalau porsi buat have fun, buat senang-senang udah habis ya udah. Cara ini akan melatih kita untuk mengelola uang dengan tetap terarah. Tips yang kelima adalah alokasikan waktu untuk belajar dan meningkatkan nilai diri. Kebebasan finansial bukan hanya soal mengelola uang yang ada, tapi juga tentang meningkatkan penghasilan. Banyak orang yang fokus pada penghematan tapi lupa bahwa potensi penghasilan mereka juga bisa ditingkatkan. Alokasikan waktu dan uang kalian untuk belajar skill baru atau mengambil
mengambil sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan kalian. Dengan meningkatkan nilai diri, teman-teman jadi punya kesempatan untuk misalnya dapat promosi di kerjaan, bisa naik gaji, atau bahkan mencari pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih baik, atau membuka usaha sampingan. Investasi pada diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kalian lakukan. Hasilnya mungkin memang tidak instan ya, tapi efeknya bisa jangka panjang. Ingat bahwa pendapatan adalah mesin utama dari semua rencana finansial. Semakin besar dan semakin bertenaga mesinnya, semakin cepat juga kalian bisa mencapai tujuan. Jadi, jangan ragu untuk menginvestasikan waktu dan uang kalian untuk mengasah kemampuan. Ini adalah langkah proaktif yang jarang dilakukan orang. Tips yang keenam adalah pahami beban mental dari utang produktif dan konsumtif. Banyak orang yang mengatakan bahwa utang produktif itu bagus, misalnya untuk modal usaha atau beli properti. Ya, benar sih, tapi jangan lupakan juga bahwa ada beban mentalnya. Utang, apapun bentuknya, itu akan membawa kekhawatiran dan stres. Memiliki utang yang besar meskipun produktif bisa mengganggu tidur kita dan juga membuat kita nggak fokus. Utang konsumtif seperti cicilan barang mewah itu jelas berbahaya karena tidak menghasilkan banyak hal. Tapi, utang produktif juga sebetulnya tetap harus dikelola dengan hati-hati. Jangan sampai cicilannya terlalu besar sehingga membuat kalian stres tiap bulannya. Karena tujuan hidup banyak orang adalah hidup tenang dan bukan hanya sekedar kaya. Jadi sebelum mengambil utang, coba pikirkan matang-matang. Apakah manfaatnya sepadan dengan beban mental yang harus kalian pikul? Utamakan untuk meminimalkan semua jenis hutang, baik konsumtif maupun produktif, supaya kalian bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Tips yang ketujuh adalah lakukan audit kebahagiaan untuk pengeluaran. Seringkali kita membeli barang-barang yang kita pikir akan membuat kita bahagia, tapi sebetulnya kalau kita jujur, enggak juga sih. Setelah dibeli, barang itu bisa jadi hanya menjadi pajangan atau bahkan jarang dipakai. Ini adalah pengeluaran yang tidak memberikan nilai kebahagiaan. Untuk mengatasinya, coba lakukan audit kebahagiaan. Setiap kali teman-teman mau membeli barang yang bukan kebutuhan, coba tanya pada diri sendiri, apakah barang ini benar-benar akan meningkatkan kebahagiaan atau kualitas hidup kita? Pikirkan juga, apakah uang ini lebih baik dialokasikan untuk hal lain yang lebih penting, misalnya liburan bersama keluarga atau untuk investasi. Dengan melakukan audit seperti ini, teman-teman bisa lebih sadar dan selektif. Kalian tidak akan lagi membeli barang-barang impulsif yang tidak ada gunanya. Uang yang tadinya mungkin habis untuk membeli barang-barang tak berguna, bisa dialihkan ke hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan makna. Tips yang ke-8 adalah punya tujuan finansial yang spesifik. Banyak orang punya tujuan finansial yang terlalu umum gitu, misalnya hanya bilang ingin kaya atau ingin bebas finansial, tapi tujuan seperti ini kurang spesifik. Coba ganti tujuan umum itu dengan tujuan yang spesifik, terukur, dan menyenangkan untuk kalian. Misalnya, saya ingin membeli rumah dengan 3 kamar di pinggir kota pada tahun 2030. Atau, saya ingin pensiun dini di usia 45 dan membuka kafe di Bali misalnya. Tujuan yang spesifik akan membuat teman-teman punya target yang jelas. Dengan target yang jelas, kalian jadi lebih termotivasi untuk menabung dan berinvestasi. Tujuan yang menyenangkan juga membuat perjalanan ini terasa seperti petualangan dan bukan beban. Coba tulis tujuan ini di tempat yang bisa kalian lihat setiap hari, misalnya di dinding kamar tidur gitu. Ini akan menjadi pengingat konstan mengapa teman-teman harus berjuang. Dengan memiliki tujuan finansial yang spesifik, kalian tidak hanya mengejar angka, tapi juga mengejar impian yang bisa membuat hidup lebih bermakna. Tips yang ke-9 adalah jangan melupakan asuransi. Banyak orang yang mengabaikan asuransi karena dianggap sebagai biaya tambahan yang tidak perlu. Padahal, asuransi itu baru terasa gunanya kalau ada hal-hal yang tidak terduga. Karena namanya hidup ya, sebetulnya hidup itu bisa berubah sangat drastis dalam sekejap. Misalnya karena ada satu kejadian yang tidak terduga seperti sakit kritis, kecelakaan, kebakaran, kebanjiran, dan sebagainya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi properti adalah beberapa contoh proteksi yang sebaiknya kalian miliki. Fungsi utamanya adalah melindungi aset dan tabungan kalian dari risiko besar. Jadi, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, asuransi yang akan menanggung biayanya dan bukan tabungan atau investasi teman-teman. Dan tips yang ke-10 adalah otomatiskan investasi dan biarkan bunga majemuk atau compounding interest bekerja untuk kalian. Sama halnya dengan menabung, investasi juga sebaiknya diotomatiskan.
Atur investasi rutin setiap bulan, misalnya dengan metode dollar cost averaging. Dengan cara ini, teman-teman tidak perlu lagi pusing memikirkan kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Dengan melakukan investasi secara rutin, teman-teman bisa memanfaatkan kekuatan compounding interest atau bunga majemuk. Uang teman-teman bisa tumbuh secara eksponensial. Biarkan waktu dan bunga majemuk ini bekerja keras dan bukan teman-teman sendiri. Banyak yang gagal investasi karena terlalu sering melihat grafik dan panik saat harga turun lalu dijual. Tapi otomatisasi investasi bisa menghilangkan emosi dalam prosesnya. Kalian akan terus membeli bahkan saat harga naik ataupun turun. Ini adalah cara yang paling efektif untuk membangun kekayaan jangka panjang dan membiarkan uang kalian bekerja untuk mencapai kebebasan finansial. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!